lughot itu adalah mengesahkan. Mengesahkan. Betul itu Ilman? Tunggu dulu. Betul itu Ilman? Jangan bawa-bawa yang lain. Jangan bawa-bawa yang lain. Ini menurut lughot ya. Al-lughot latuh kamu. Lughot itu tidak bisa digunakan. Gimana? Udah. Aku mengesahkan. Jadi kalau aku mengatakan orang Kristen mengesahkan Yesus, itu apakah artinya bertauhid dia? Tidak. Karena al-lughot latuh kamu. Al-lughot kamu. Tapi artinya mengesahkan. Artinya apa? Katanya minta kaidah. Saya beri kaidah kok. Jadi untuk apa diartikan tauhid itu? Kurang paham sama Gus Wabi ini. Dikasih kaidah mau minta yang lain. Dikasih yang lain kalau tidak sesuai tidak diterima. Ini gimana ini? Orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang esa. Tauhid. Oke, menurut Islam itu bukan tauhid karena itu menurut Islam. Latuh kamu. Begitu. Ya, udah paham. Itu menurut bahasa. Sedangkan bahasa itu tidak bisa disandarkan menjadi hukum. Disandarkan hukum tidak bisa. Anda ngaji usul fikih nggak, Gus Wabi? Enggak, aku bodoh ini, nggak sepintar Silman. Aduh, suruh baca ayat saja ini. Coba, Ustaz. Masuk bahasa itu secara adat dibawakan dengan arti kata disamakan dengan seseorang itu bertauhid. Lalu batal ketika gimana ini Gus Wabi ini? Tauhid itu nggak bisa dipakai ke bahasa lain. Ke konteksnya. Konteksnya tauhid itu adalah mengesahkan. Jika ada orang mengesahkan lembu sebagai Tuhannya, itu bukan bertauhid. Kalau ada orang yang mentauhidkan lembu, itu tidak bertauhid namanya. Bukan. Jadi kenapa kalau bilang tauhid itu artinya mengesahkan? Karena itu menurut lughot. Sedangkan menurut lughot latuh kamu. Lughot dipakai konteksnya. Ada tauhid kepada lembu. Terus. Itu betul nggak? Betul. Betul. Berarti ada orang yang bertauhid kepada lembu, menjadikan lembu satu-satunya, ya kan? Menjadikan lembu satu-satunya dijadikan apa? Satu-satunya apa? Coba. Satu-satunya apa? Yang dia. Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan. Berarti coba begini loh, Gus Wabi. Antum ini didengar 60 orang lebih loh itu. Masa antum mengkaitkan tauhid itu dengan dinisbatkan kepada bahasanya begitu. Ini gimana ini logika antum ini? Coba dong. Ayo Allah. Lanjut. Nah, ini Gus Wabi. Bagus Wabi gini. Mengesahkan Yesus sebagai satu-satunya roh, berarti dia bertauhid kan? Oke, bagus gini. Sekarang bagus. Itu tauhid menurut lughot atau menurut istilah ketika tauhid diartikan mengesahkan? Lughot. Menurut istilahnya seperti apa? Ya nggak tahu aku. Bagaimana tahu kalau itu lughot sementara istilahnya tidak tahu? Ya istilahnya kan aku pahami bahwa coba istilahnya yang mana? Tauhid itu adalah menjadikan satu. Itu menurut lughot atau menurut istilah? Mengesahkan kan? Ini menurut istilah atau menurut lughot? Menjadi perbuatan. Nah, ini menurut istilah atau menurut lughot? Tahu lah. Sekarang aku masih pemahaman. Tauhid ada orang yang bertauhid kepada lembu. Oke. Tapi kamu nggak paham kan konyol. Saya ulangi lagi. Tauhid ketika diartikan mengesahkan ini menurut lughot atau menurut istilah? Nggak tahu aku. Yang kau bilang tadi tauhid artinya mengesahkan. Enggak, kau bilang sekarang saya ganti. Tauhid itu artinya bukan mengesahkan. Gimana? Mau disepakat nggak? Mau diterima nggak? Nah, kau ngomong tadi gimana? Kau boleh. Udah saya rubah lagi. Rubah. Karena kamu tadi mengatakan bahwa itu menurut lughot, sekarang bilang tidak tahu. Ya udah saya rubah lagi. Saya ngikutin kamu. Bisa dirubah gitu ya? Bisa kalau sama Pak Agus Wahabi bisa. Kalau sama orang Islam nggak bisa. Pantaslah nipu aja kerja kau. Bodohin lah orang. Ya. Kau nggak paham. Arti tauhid itu adalah beriman kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya Allah,
Sepakat atau tidak? Pertanyaan aku bukan itu. Saya sedang menjelaskan. Kalau itu Kamu kan menanyakan nih, arti tauhid itu apa? Oke, saya jelaskan. Arti tauhid itu beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Itu arti tauhid. Mau sepakat atau tidak? Udah, berarti kau udah paham kan berarti kata Oke. Sekarang kalau ada orang yang mengesahkan Yesus, itu bertauhid tidak? Yesus ini bukan Tuhan loh. Sementara arti tauhid mengesahkan Allah, bukan mengesahkan Yesus. Gimana? tauhid. Karena dia menjadikan Yesus sebentar. Ini ngeladeni orang seperti ini dah selesai. Gini aja loh. Mungkin dari 63 orang mata memandang sekali juga di atas mungkin 70-an ya. Kita akan mendapatkan ilmu. Mungkin bisa diselesaikan dengan Ustadz Hilman sama Ustadz Darul. Mumpung ada Ustadz Darul yang di sini memang benar-benar ketinggian. Wes udah usah banyak ngomong. Nggak bisa mahal. Kamu ini kebanyakan omong. Bertauhid tapi tidak Islam ini gimana caramu? Bagus diam aja, bagus ini jauh mengimani bahwa aku dalam beriman dan Ustadz Darul diselesaikan Ustadz Darul. Biar diskusi enak Ustadz Darul. Gus Wahabi, Gus Feodal itu diturunkan dulu aja, nggak berkualitas dia. Tauhid tapi tidak Islam itu gimana? Nggak berkualitas dia, malu-maluin, nggak mewakili orang-orang salafi dia. Salafi aja, Gus Feodal itu nggak mewakili sama sekali. Ustadz Darul Kimah aja sama si Akad. Gus Wahabi silahkan aja, nggak berfaedah. Ngasih pengertian dalam bahasa Indonesia yang kalian nggak paham. Sudah mau di framing kayak apa, biarin di framing. Mau diturunin di rumah saja mau apa? Tidak dapat ilmu malah ketemu loh. Ini apa diturunin orang yang berfaedah nanti komanya orang yang belajar secara ilmu kaidah bahasa komanya nanti kasihan malah jadi ini sama aku nggak orang yang belajar tentang kaidah bahasa Arab kemudian disampaikan lewat paparan para ulama dalam kitab lalu dibantah dengan omong kosong. Jadi ya gimana ya ini Gus Wahabi ini, tapi lanjutlah. Sudah, yang penting sudah turun itu. Lanjut Gus. Saya ada sampaikan sedikit. Malam itu kan diskusi antara Yai Ibnu Hasani dan Guroba. Nah, ketika itu Yai Ibnu Hasani bicara bahwa di tafsir Hasyiah Sawi di sana ada yang tulisan itu Khawarij di zaman ini adalah Wahabi, itu kan ada. Nah, kebetulan yang dibawa Yai Ibnu Hasani itu kan kitabnya dipoto gitu ya. Nah, dia itu katanya jangan asal nuduh, jangan fitnah gitu, kita buktikan. Dia bawa kitabnya, ternyata dalam kitab dia tidak ada. Terus semalam dalam kitab Ustadz Agus tidak ada, karena memang kitabnya kitab baru mungkin ya, agak baru. Terus ada ya semalam Ustadz siapa ya, ada tapi sebagian sudah kosong, nggak ada lafadznya, seperti sudah dihapus. Termasuk yang saya cari di internet, minta cetakan tahun 1935, ada sedikit tapi yang pas Wahabinya itu dihapus, udah kehapus gitu. Dan ujungnya tadi pagi framing bahwa Aswaja ini pendusta, pengecut kalau diskusi ini tidak mau jujur. Akhirnya karena kesel di framing, saya labrak langsung dari pagi. Jadi untuk yang di bawah, buat para Wahabi, kejadiannya itu bukan seperti yang tadi pagi diomongin, tapi yang jelas itu Guroba nuduh Ibnu Hasani fitnah gitu. Nuduh fitnah, ternyata memang buktinya ada, datanya ada. Cek. Boleh masuk? Silakan lanjut. Ini Ustadz Hilman ke atas kan host. Iya. Lanjut saja Ustadz, lanjut. Ini mau menambahkan, barangkali bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya beberapa
sekitar setahun yang lalu itu nemu kitab bagus yang ditulis oleh saudara MBAW sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Beliau menulis kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil 'ala Wahabiyah. Itu beliau bersaksi bahwa yang dibantai MBAW adalah orang mukmin, orang yang beriman, orang muslim bersyahadat. Silakan download kitabnya, bagus. Allahu a'lam bishawab. Di mana bisa di-downloadnya linknya? Cari aja As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil 'ala Wahabiyah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil 'ala Wahabiyah. Itu beliau bersaksi bahwa yang dibantai MBAW adalah orang-orang mukmin yang bersyahadat. Itu saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara kandung Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Monggo lanjut. Ini ada bang, ini itu kitab itu kan satu pernyataan kritik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari saudara beliau. Namun akhir dari cerita itu jangan lupa bahwa saudaranya itu Sulaiman itu pada akhirnya mengikuti dakwah beliau, gitu ya. Jadi adanya kitab itu adalah bentuk kritikan koreksi terhadap manhaj metode dakwah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ternyata saudaranya itu Sulaiman bin Abdul Wahab ini menyadari kekeliruan yang selama ini dia coba untuk koreksi, dan akhirnya dia mengikuti dakwah daripada Bisa ditampilkan. bisa ditampilkan tidak Ustaz kitabnya, silakan. Cari dulu, itu perlu aja, silakan dicari sendiri bang. Enggak, soalnya saya ada. Kan yang bawah. PDF-nya ini ada 67 halaman. Ini kitab Sawa'iq. Nah, sebagaimana tadi dibilang pada akhirnya dia mengikuti dakwahnya Ibnu Abdul Wahab. Boleh tahu halaman berapa? Biar saya buka. Cari aja Sulaiman ini benar. Ini As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil Wahabiyah. Mu'alif penulis Sulaiman. Kamu ini gak punya akhlak dan adab ya. Jadi gini. Jadi gini ya. Sudah Bang Pasir Tepuh, saya mau belajar sama Ustaz Hilman. Silakan Ustaz Hilman buka. Gak ada adab dan akhlaknya dia, gak layak diskusi sama saya dia ini. Ya udah diam, kalau nggak layak diam. Saya mau belajar nih dari Ustaz. Iya. Silakan buka. Ajarin tuh ke Hilman tuh, adab dan akhlaknya tuh harus jaga. Kan tadi Emang Wahabi beradab, Wahabi itu bukan beradab. Jangan narasi dulu. Ustaz Hilman sudah kemarin libero, biar dibaca baru nanti silakan. saya itu mau tanya kan, tadi ada narasi dari kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil 'ala Wahabiyah. Saya mau sekalian cari terkait eksekusi yang dilakukan oleh Ibnu Abdul Wahab, tapi pas mau cari ada klaim bahwasanya di akhir riwayat atau di akhir pembahasan kitab dia mengikuti dakwahnya Ibnu Abdul Wahab. Kebetulan di kitab ini cuman di PDF yang saya dapat cuman sampai halaman 67, dan kalau baca-baca sini enggak ada sih bilang begitu. Makanya saya mau tanya, waduh itu di halaman berapa ya? Boleh kasih tahu saya halaman berapa? Ayo, silahkan yang mengklaim tadi. Halaman piro? Trik. Itu tidak beradab, Pasir Tepuh namanya. Tidak ada akhlak gitu. Trik. Atau ya sudahlah, saya bantu. Ini ada nih kitab ini kan, ini dapat di arsip. Di arsip ada juga kitabnya nih, As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddil 'ala Wahabiyah. Nah, sama yang menulis Syekh Sulaiman bin Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad Najri At-Tamimi, saudaranya si Ibnu Abdul Wahab. Ada ini nih. Di sini ada virusnya, ada daftar isi. Di bab apa, Bang Pasir Kepuh?
Pasal yang mana yang bilang dia mengikuti Ibnu Abdul Wahab? Kasih tahu dong. Pasir Kepuh monitor. Oh, Sariawan opo. Masuk. Santai, lanjut, Dad. Ya, masuk. Ini saya bisa kasih data para dai-dai yang bermental khawarij terkena paham takfiri di Indonesia itu juga mengutip perkataan-perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bisa kasih data. Bisa saya kasih data. Tapi orangnya sudah meninggal. Saya bisa kasih data. Jadi benar-benar pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu, kalau orang yang tidak belajar akidah secara kokoh dan benar itu bisa menjadi kayak virus ya, menjalar kemana-mana. Itu saya bisa kasih data beneran itu. Tapi orangnya ya sudah diadili oleh pemerintah. Gini, saya tanya kamu, di dalam Islam konsep takfir itu ada nggak? Ini Anda sedang bahas apa? Islam konsep takfir itu ada nggak? Ada. Saya tanya kamu, Takfir itu ada. di dalam terus disebut takfir gitu? Anda mau menanyakan yang apa? Yang terkait yang saya bahas, atau Anda Dalam mau Islam membahas? itu konsep takfir itu ada nggak? Ya, saya mau balik nanya. Konsep takfir Anda itu mau bertanya, saya balik tanya dulu. Islam konsep takfir itu ada nggak? Saya balik tanya dulu. Saya tadi sedang membahas takfir yang dilakukan oleh dai-dai yang bermanhaj ekstremis di Indonesia, bukan membahas takfir secara umum. Kamu di dalam Islam itu Saya nanya Anda. Yang bawa Anda takfir itu yang saya sedang bahas ini yang ekstremis, bukan yang umum. Ekstremis mana? yang Coba bedain yang ekstremis dan tidak ekstremis itu di mana? Di dalam Islam. Yang ekstremis itu sampai mengkafirkan polisi, TNI, PKB. Pasti kamu nggak paham takfir itu. Saya tanya kamu, kalau takfir itu terbagi menjadi berapa takfir? Saya tanya balik. Berarti Anda tidak paham konteks yang saya sebutkan tadi. Kamu nggak paham, makanya Anda itu nggak paham. Anda yang tidak paham terkait konsep yang saya tanya kamu, dua bit itu takfir, tahu nggak? Anda sudah keluar frame itu namanya. Oke. Saya tanya kamu, mawani takfir tahu nggak? Ya apa saja. Syurut takfir tahu nggak? Syarat mengkafirkan itu dulu. Kalau dia memang benar-benar bukan orang muslim. Jangan sosokan membawa masalah takfir, kamu sendiri nggak ngerti ilmunya. Ya gitu ya. Saya itu membaca agama kasus di Indonesia. Mungkin ini Ustaz, yang konsep takfir yang dia maksud ini. Ini saya ambil dari kamu sama Hilman itu sama. Ini saya ambil dari kitab Silsilatus Syarhir Rosail, silsilah syarah risalah. Risalahnya siapa? Risalahnya Ibnu Abdul Wahab. Yang penulis Soleh bin Fauzan. Oke, lanjut kita baca kitab-kitabnya beliau yang dimuliakan oleh Hilman, saya itu nggak respect sama kita lihat si Soleh Fauzan mengatakan saja itu Soleh Fauzan ini ngaku berilmu nggak punya Soleh Fauzan Pasir Kepuh, saya itu heran sama Anda. Saya sedang membahas bab lain, Anda bertanya tentang bab lain. Itu kan aneh. Gini, sebentar. Kata Pasir Kepuh, Ustaz Hilman, lanjut Ustaz Hilman. Sampai sana. Saya masih menghargai orang lain ya. Di sini teman-teman yang lain yang sewajar yang lain saya masih menghargai. Soleh Fauzan mengatakan. Sorry. Coba gini, yang lain Antum itu gak punya akhlak. Tak layak antum bicara soal ini. tolong sebentar untuk yang lain biar diselesaikan yang atas dulu. Nanti ada gilirannya jenengan untuk menampilkan data masing-masing. Oke. Soleh Lanjut. mengatakan, kan kita tahu tuh
rata-rata kan tahu togut ini kan halal darahnya kan. Kata Soleh Fauzan, min anwa'ir ridda al-hukmu bi ghairi ma anzalallah idza taqada anna hadha amrun mubah wa annahu yajuzu an yahkuma bi syariah. Ilan kul, ada yang bagus. Dicontohkan langsung oleh Soleh Fauzan buat togut. Al-muradu bi, yang dimaksud dengan togut, kullu hukmin ghairu hukmillah, semua hukum yang selain hukum Allah, sawaun awaidul bariyah, kebiasaan-kebiasaan orang kampung, au anzomatil kufar, atau undang-undang orang kafir, au qawanin, atau au qawaninil fatwa. Takfirnya muayyan apa khos? Ilman, saya tanya kamu. Itu takfirnya khos apa am? Oh, Jawab. Kamu baca nanti kitab ada. itu, kamu ngerti nggak? Saya tanya kamu. Jawab sekarang. Kamu Memang jawab, itu Anda sudah takfirnya baca. am atau khos? Muayyan. Oh, jelas ini Ayo. khos. Jawab. Ini Khos. dengar. Dari mana kamu katakan itu khos? Kacau kamu ini, Ilman. Qawaninil Farnis, dan undang-undang Perancis, wal Inggris dan Inggris, au adatil qabail, atau tradisi kampung. Itu kamu harus ngerti Kullu konteksnya hada itu apa. togut. Kamu ini nggak ngerti antara takfir am dan khos itu, kamu nggak ngerti, nggak paham. Belajar lagi takfir am dan Farnis Belajar lagi, Ilman. Farnis dibilang am jadi katanya. kamu itu Farnis. makanya adab kamu itu, adab dan akhlak kamu itu Kullu kurang, makanya hada. kamu ini Apa kata? dalam memahami secara tekstual Apa seperti itu kata? kamu nggak paham. Apa kata si Soleh Fauzan? Soleh Fauzan mengatakan, kullu hada togut, semua ini adalah togut pemberontak, dan togut itu kita tahu halal darahnya. Jadi kita di Indonesia berhukum dengan demokrasi, kita ini halal darahnya menurut siapa? Soleh Fauzan. Mana ini? Assalamualaikum. Kemana kok turun ya? Dia ngomong adab, tapi ketika di Koma Sultan Mataram ada Aswaja yang naik, itu boro-boro beradab pada biadab. Jilat air ludah sendiri, Kang Andir. Iya.